Oke, selamat pagi kawan muda Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membahas perihal konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Ah, pada episode hari ini kita akan berbicara tentang apa ya? Bersama dengan penggerak perempuan. Ini tokoh luar biasa dengan background dari pesantren. Nah, kita mau ngobrol nih, bagaimana proses-proses pergerakan perempuan di Jawa Tengah. Kebetulan beliau adalah sekretaris wilayah KPI Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, kita ikuti perbincangan kita dengan beliau. Selamat pagi, Mbak Satul Satu Hidayah, Satub Rohul Hidayah. panggilannya Buhit. Oh, Bu Hid ya. Saya juga kemarin sama Mbak Ruli itu Hmm, Bu Hid. mm, Hid siapa kok? Iya, Hidayah. Oke, eh Bu Hid, ini hari ini jadi kanal ini kan ngobrolin soal politik itu indah. iya. Jadi sasarannya kaula muda, kawan-kawan muda, sehingga kita ngobrolin praktek-praktek politik di kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Hid ini hari ini Hmm, adalah sekretaris wilayah Koalisi Perempuan Indonesia. ya, Namanya saja keren. kebetulan aja. Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, Iya, mungkin sebelum masuk ke kita ngobrolin soal Koalisi Perempuan Indonesia, Win, hari ini ngapain aja? Artinya kesibukan hari ini. Kebetulan kan apa ya, pengasuh pondok pesantren ya, yang pondok pesantren cewek atau gimana? cewek ada Eh, beberapa cowok aja. Oh, Dan mereka semua tapi spesifikasinya memang semua mahasiswi. Jadi yang Hmm, kuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga Salatiga. itu Hmm, ada beberapa yang ngekos apa nyantri ya hmm. di tempat saya. Jadi eh, artinya memang gimana itu? Jadi banyak yang mahasiswi UIN kemudian di pondok pesantren. Ya kan memang kita menyediakan asrama ya bagi Hmm, para mahasiswa atau mahasiswi yang butuh tempat tinggal mereka, tetapi tidak hanya sekedar kos. hmm, Karena kalau hanya sekedar kos itu kan ya nggak dapat yang namanya ilmu-ilmu kepesantrenan. Nah, hmm, itu inisiasi dari suami saya almarhum hmm. mendirikan asrama untuk para mahasiswa. Di samping mereka kuliah di perguruan tinggi, tetapi di asrama di pesantren mereka diberikan ilmu-ilmu tentang kitab-kitab kuning terutama dan ilmu-ilmu tentang apa adab dan akhlak-akhlak yang dididik di dunia pesantren. Jadi memang agak berbeda ya, tapi itu bisa diintegrasikan sehingga harapannya yang keluar jadi sarjana itu tidak hanya sekedar menjadi seorang sarjana yang dengan satu sisi ilmu, disiplin Ya, ilmu saja, tapi juga sudah mengalami kehidupan di pesantren. Itu. iya. Selain pinter juga Nah, sosialnya bagus, punya punya integritas. akhlak yang bakti. Akhlaknya ya, jadi luar biasa. Nah, eh Buhit, Buhit ini selain di KPI, ngapain aja? Kalau lihat dari ke apa gelarnya sarjananya kan hukum Islam tuh. Bukan, saya sarjana ekonomi. Oh, dan ekonomi. Wah, Iya. gimana itu? Jadi dari sosok yang lahir dari pesantren, kemudian sampai hari ini eh, apa ke, jadi sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia ini kan apa satu satu ruang yang Beda. ya menurut kami ya Oh, iya, iya. minimal menurut saya Iya, karena oke. ini kan kayak satu entitas yang Hmm, kayaknya jauh gitu loh hmm. di ruang pesantren kemudian masuk ke ruang yang lebih lebih dinamis lebih macam-macam. Ya. Monggo. Eh, kalau cerita soal kehidupan manusia itu kan nggak bisa diskenario ya. Hmm. Karena memang Allah Ta'ala masing-masing manusia punya Hmm. jalan hidup sendiri. Dan saya kebetulan aja menjadi manusia yang hari ini ada, melampaui berbagai hal. Memang kehidupan saya sejak kecil di lingkungan pesantren. Karena mbah-mbah saya, Pak Desa saya itu punya pesantren. Saya dititipkan di sana untuk bisa hidup di lingkungan pesantren. Itu yang membesarkan. Tapi sejak kecil saya itu pikirannya itu nggak mau
melihat santri munduk-munduk, Hmm. terus kemudian kalau jalan itu nggak bisa, Hmm. apa namanya, menegakkan kepalanya, itu di hati saya, kok gitu amat gitu kan, mereka hanya belajar di sini. Tapi memang itu yang terjadi di apa, kehidupan pesantren. Jadi memang sama nyai, sama Pak Kiai itu harus betul, nggak boleh menatap mata secara langsung gitu kan. Memang itu adabnya di santri begitu. Nah, kemudian dalam pikiran saya pingin punya pesantren yang enggak seperti itu gitu kan, yang enggak begitu amat gitu kan, tapi tetap ilmu-ilmunya tetap diberikan. Nah, dilalah ini ya namanya Allah menjodohkan saya dengan suami saya yang punya idealisme yang sama. Hmm. Sehingga terjadilah hari ini, suami saya seorang dosen juga dulu di UIN Wali Sanga Semarang dan saya juga aktif. Kebetulan juga pernah menjadi anggota atau komisioner KPU di Kota Hmm. Salatiga 2 periode di 2014 sampai 2000 2003 sampai 2015, 10 tahun lebih. Ini menjadi dunia yang sangat berbeda antara kita bicara soal politik ya, politik yang dalam hal ini seperti kanal politik itu indah. Karena memang selama ini orang mengenal politik itu sensitif dan ngapain sih, apalagi perempuan ya, ikut-ikutan gitu kan. Nah, ini yang menjadi pemantik saya untuk terus menekuni hal-hal yang mungkin di luar kehidupan yang dulu di pesantren. Nah, kemudian di kehidupan saya selanjutnya punya asrama yang pesantren anak-anak mahasiswa itu memang ya memang tawaduknya tetap ada, tetapi modelnya sudah berbeda. Jadi tidak begitu sedramatis di pesantren dulu yang saya pernah ada. Jadi tetap ya tawadu, tetap sungkem artinya masih ya, tapi nggak boleh membantah kata mengasuh, tetapi sudah ada nilai-nilai kritisnya di sana. Nah itulah saya sampai saat ini. Ini jadi menarik. Hmm, Saya mau tadi eh, Bu Hit kan cerita tuh soal ketika di pesantren itu hmm, kan ada kegelisahan. iya, Kok kayak gini nih ya? mm, Ini kan itu apa? Saya mau melihat itu muncul kapan perasaan itu. Lalu dari mana itu kok bisa muncul itu? Bukankah misalnya Bu Hit dalam proses kehidupannya ini memang lahir dari hmm, pesantren itu, tiba-tiba memiliki kegelisahan itu kan menarik. iya. Sejak Itu kecil, hmm, sejak kecil. Dan saya punya saudara ya dari masih Mbah Le ya namanya. Dia itu betul-betul ning di pesantren. Tapi dia punya gagasan-gagasan yang kontradiktif dengan dunia pesantren. Dan saya suka gitu loh. ya, hmm, Bisa gitu. Misalnya kalau dulu harus pakai kerudung, memang kerudungnya ala waktu itu kan beda dengan sekarang. Tapi dia nggak mau pakai atau make up gitu atau baca buku-buku yang hmm, nggak harus buku agama gitu kan. Terus bergaul dengan teman-teman dan dia kuliah aktif di mahasiswa saya itu masih SD atau SMP itu udah diajak dia. hmm, Ya itulah yang membawa saya, wah ternyata happy juga gitu kan, nggak harus sesuai dengan apa namanya patron di pesantren, tapi ada dunia luar yang bikin asik gitu. hmm, Nah ini yang menarik bagi hmm. saya. Artinya bahwa memori masa kecil Mm-mm. ada sesuatu yang kemudian mendorong sana gitu. Iya betul, Dan itu prosesnya di masa kecil gitu. iya, Itu yang merubah mm, pikiran betul. Bu Hit sampai hari ini. Luar biasa. Kebetulan, Ya, heeh. pada masa itu banyak kawan-kawan Bu Hit yang sepemikiran begitu atau gimana? Langka sih, Hmm, dan saya dianggap hmm. beda gitu kan. Aneh sendiri. Aneh, tapi alhamdulillah karena saya diikutkan di Embah ya, itu Hmm, mayoritas saudara ibu itu cowok. hmm, Dan memperlakukan saya itu enggak sebagai santri perempuan yang dengan adat, istiadat yang harus hmm, seperti itu, tapi saya dibolehkan. Misalkan saya harus bernegosiasi, hmm, saya harus keluar misalkan mewakili apa. hmm, Itu sama om pak desa itu dididik seperti itu. hmm, Jadi saya kaget juga, loh kok aku harus begini, misalnya harus nemui tamu yang harusnya tamunya Pak D saya gitu kan. Nah ini saya boleh dan memang diberikan hmm, kesempatan. Nah sejak itu oh memang dunia saya ke sana gitu. Jadi nggak bolehlah perempuan itu hanya terkungkung di dalam, di balik tabir gitu kan.
harus tampil, harus bisa ngomong gitu. Nah, ini yang membedakan saya tumbuh seperti Hmm. itu. Heeh. Artinya realitas yang dihadapi oleh Bu Hid pada saat itu kan perbedaan apa ya, Mhm. cara bersikap dan lain Iya. sebagainya antara santri perempuan dengan santri Mhm, laki-laki itu mhm. ya, yang mendorong Bu Hid kemudian bergerak kemana-mana untuk memperjuangkan Betul itu. betul, iya. Pikiran itu memang sejak sejak kecil. Iya, sejak Jadi kecil. ya terus di dalam proses-proses masa muda nih Mhm. di UIN dan lain sebagainya macam kayak apa? Apakah saya mau mencoba untuk mencari jalan menuju ke hari ini sampai ke KPI itu. Iya, Jadi prosesnya saya nggak percaya bahwa proses itu muncul tiba-tiba. iya, tiba-tiba. Pasti ada proses yang jauh yang kemudian itu mendasari. Apalagi tadi sudah diceritakan bahwa ada sesuatu di masa muda di SMP itu yang begitu apa merombak segala hal. Betul. Mengikuti. Ya memang nggak gampang dan nggak Hmm. mulus ya, karena memang menempelnya itu, Hmm. menempelnya harus apa namanya, menjadi seorang keluarga pesantren itu Ya. ya menempel yang nggak bisa hilang Hmm. dan tidak secara tiba-tiba harus berubah itu enggak. Jadi bagaimana ketika saya menempatkan diri saya menjadi seorang ning misalnya atau Hmm. keluarga pesantren Ya. atau di mana saat saya itu menjadi saya secara pribadi saya. Jadi nggak bisa 100% saya keluar dari budaya-budaya lingkungan pesantren, nggak bisa. Karena memang suatu saat saya harus membawa itu dan saya menghargai bahwa keluarga juga punya nilai-nilai di sana Hmm. yang saya harus taat. Tapi di suatu saat kayak saya keluar dari situ, keluarga juga harus menghargai saya karena saya punya keinginan yang tidak terkungkung di pesantren, tapi saya boleh keluar. Nah, ini yang menyebabkan ada dua dunia yang memang kontradiktif ya, tetapi bisa disatukan ternyata. Ya. Ya. Eh, sebelum di KPI, Buhit aktif di apa organisasi di luar pesantren, Banyak, Fatayat pasti ya pasti dulu di PPNU ya, dan selalu jadi ketua gitu. di luar itu Atau di luar di luar NU di luar NU banyak entitas agama lah. seperti Korea Toibah itu yang saya Hmm. cerita tadi Ya, soal yang berjuang. Tani di mana sangat plural ya Hmm. anggotanya ada yang non Muslim dan sebagainya. Hmm. Kemudian juga di terakhir itu IWPG itu Hmm. International Women Peace Group itu bahkan kita seluruh dunia yang anggotanya mungkin yang non Muslimnya banyak Hmm. dan tetapi konflik-konflik di dunia ini ternyata basisnya basis Hmm. agama ini yang membuat harus bahwa ternyata bicara soal perdamaian itu ya harus keluar dari kita yang memang tokoh yang dianggap tokoh agama, tetapi kalau orang-orang luar yang nggak tokoh agama mungkin nggak dipercaya ya. Nah, kita misinya di perdamaian dunia. Nah, ini kan menjadi satu hal yang mungkin beda dengan dunia pesantren. Ya memang keluarga saya masih kok bisa gitu ya gitu ya. Maksudnya saya dengan sekarang ini orang-orang lain misalkan harus ngopeni santri, ngajinya, taatnya, santri-santri kok kamu enggak gitu kan. Ya bisa aku santai aja nggak apa-apa. Ternyata saya juga nggak melakukan dosa kok. Yang penting saya sepanjang ini benar menurut saya ya dan menurut norma apapun ya itu lakuin aja. Menurut Buhit, situasi hari ini ya, sampai pada titik hari ini, bagaimana situasi eh, perempuan, Hmm, positioning perempuan di masyarakat kita? ya. Tidak saja masyarakat pesantren. Tadi Hmm, sekilas kan dia sudah menyampaikan beberapa hal soal di masyarakat pesantren. Kondisinya menurut ya menurut Buhit. menurut saya perempuan masih harus tetap berjuang. Karena sampai detik hari ini yang namanya keadilan dan kesetaraan masih menjadi mimpi. Hmm. Meskipun memang dunia sudah banyak membantu dan mengafirmasi bagaimana posisi perempuan, peran perempuan itu bisa diakui. Tetapi karena memang sejarah manusia itu panjang dan memposisikan perempuan itu ada di level kedua di samping laki-laki ini yang sampai hari ini harus tetap kita berjuang dan memahamkan karena kalau tidak ya perempuan tetap terbelakang baik itu dalam hal pola pikirnya maupun perilaku sehari-harinya dan juga menangkap bahwa dunia hari ini itu perempuan harus senantiasa membuka bahwa kita harus terus memberikan hal-hal yang positif bagi bangsa ini, bagi masyarakat, bahwa
perempuan tidak boleh berhenti sampai kapan. Kalau di pesantren sendiri secara umum gimana? Ya memang sekarang dunia pesantren sudah mulai berubah ya, apalagi di era digitalisasi seperti ini. Kemudian juga program dan juga proyeknya juga sudah mulai terbuka gitu kan, ini kerjasama dengan institusi yang lain dan memang dengan dunia yang lain, tetapi eh, pesantren tetap harus dengan apa namanya ya pola atau patronnya Ya, di pesantren tetap praktikal. ada kekhasan, nggak boleh Ya. apa namanya berubah, tetapi harus juga membuka bahwa salah satu pilar, salah satu bagian dari elemen masyarakat yang penting juga pesantren. Karena pesantren itu kan sifatnya sami'na wa ata'na. Ketika kiai, nyai, atau pimpinan pesantren itu mengatakan A, ya harus A. Tetapi tidak menutup daya kritis dari santri. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari kiai, dari nyai, saya pikir itu baik juga untuk disampaikan. Kalau di ranah politik selama ini tadi kan Buit sempat menyampaikan tuh Hmm. Pak, dia jadi komisioner dulu. Oh ya, Iya, itu kondisinya kayak apa? Karena kan kita mengenal misalnya ada apa hampir 30% tuh. ya, Realitasnya macam kayak apa? Apakah benar-benar kesulitan sih sebenarnya memenuhi kuota itu atau macam kayak apa? ya. Memang dunia politik belum ramah dengan perempuan. Hmm. Ya, karena banyak hal yang memang harus diperjuangkan, baik itu dari sisi regulasinya, aturannya, kemudian dari sisi masyarakatnya, dan yang bil khusus bagi perempuan itu sendiri. Hmm. Nah, kesadaran perempuan untuk ambil bagian di politik ini mungkin masih langka. Karena memang sejarah sudah memberikan apa namanya kotak-kotak ya bahwa perempuan itu harus di dunia domestik sementara laki-laki di publik. Nah, ini menjadi proses yang harus terus-menerus disadarkan bahwa bolehlah perempuan itu di dunia publik meskipun tidak bisa meninggalkan kodratnya. Hmm. Kan berarti hambatan-hambatan itu gampang dilalui karena memang itu ada stereotip, ada stigma, ada ketidakadilan, itulah yang hari per hari harus terus diperjuangkan. Ya. Sehingga sampai hari ini memang belum baik-baik saja, harus terus-menerus untuk ditingkatkan kesadaran politik perempuan. Tadi ada kalimat yang menarik. Jadi perempuan harus terus berdaya, harus maju Iya, tanpa apa? Tanpa meninggalkan kodratnya. iya, Artinya dua-duanya bisa berjalan. Tapi betul. ada ruang yang apa bisa dioptimalkan dalam kondisi kodrat perempuan yang ya butuh men, butuh macam-macam Ya, proses. betul, betul. Ya, ini jadi luar biasa. Nah, kita masuk ke KPI, Hmm. Buit. Apa sih yang menarik dari KPI? Banyak satu-satunya organisasi yang perbedaannya, maksudnya kalau di organisasi yang lain kan Hmm. ada semacam penjenisan gitu ya. Hmm. Mengelompokkan misalnya kalau muslimat harus NU, Aisyah Oke. harus Muhammadiyah, Ya. kalau wanita Kristen Kristen gitu kan. Hmm. Ini enggak semua, bahkan agama semuanya. Hmm. Dan tidak ada pembedaan misalnya strata sosial, strata ekonomi, strata apalagi di budaya dan sebagainya, itu menjadi satu di wadah yang namanya Koalisi Perempuan Indonesia. Yang tagline-nya adalah keadilan dan demokrasi. Gitu. Jadi memang selalu menuntut keadilan dan demokrasi. Sehingga saya menarik untuk tetap ikut di Koalisi Perempuan Indonesia. Itu yang menjadi alasan. Terlibat berapa lama? Sejak berdiri di Salatiga, Oke. sekitar 99 lah. Ya, ya. Jadi Menarik. eh, belum lama ini kan ada suksesi itu Ya. reorganisasi KPI ini. Eh, apa tantangan yang menurut Bu Hid terhadap apa menggulirkan KPI itu dalam konteks perjuangan tadi? Iya, tantangannya ya ini tetap memberikan image positif bagi masyarakat, bagi pemerintah dan lain sebagainya bahwa Koalisi Perempuan Indonesia itu memang betul-betul menjadi wadah pergerakan bagi perempuan yang memperjuangkan hak-hak dan keadilannya, baik itu melalui internal di organisasi maupun eksternal mungkin ke
advokasi ke pemerintah atau mungkin ke jaringan-jaringan yang lain. Nah, ini yang penting. Karena kalau hanya sekedar menjadi pengurus saja, saya kira ngapain kita ada di sini. Nah, ini yang menjadi tantangan saya bahwa mengembalikan nilai-nilai KPI itu menjadi nilai-nilai yang tetap harus kita juangkan. Kalau yang saya tahu saya ya, yang kebetulan di beberapa kawan itu kan udah lama Pak Haidar dan lain sebagainya, Iya. kan orang-orang yang kritis nih, Hmm. orang-orang yang nah sementara ketika apa pemerintah itu kan mempunyai pemahaman yang berbeda. Sosok ini nek ketemu orang kritis itu rada rada. Nah, saya mau tanya, sejauh apa sebenarnya dalam konteks memperjuangkan keadilan dan demokrasi itu ya Hmm. tidak terhadap perempuan Hmm. relasi dengan apa ada cerita-cerita unik gitu misalnya di Salatiga apakah Hmm. relasi antara KPI sebagai satu organisasi perempuan Hmm. dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik atau ada cerita-cerita yang mencoba. Ya, ternyata daya kritis itu tidak negatif. Hmm, Memang diperhitungkan ya, ya, tapi justru kita bertahan dengan daya kritis itu menjadi satu hal yang positif, ya, di mana pemerintah atau dalam hal ini mungkin mungkin dari mulai OPD-OPD yang hmm, berkaitan, hmm, bahkan di Salatiga itu ketika mau membahas soal perencanaan pembangunan, yang ormas perempuan yang diingat itu KPI. oke, Karena di setiap level jenjang musren itu KPI selalu diundang. Karena apa? Kekritisannya bukan karena nyogoknya atau mungkin karena kenal, karena kekritisannya. Jadi di setiap jenjang musren itu baik. Bahkan kemarin terakhir di provinsi ya, itu KPI diundang itu karena daya kritisnya, bukan karena kedekatannya ya, dengan ya, ya, jabat ya, itu enggak. Nah, ya, karena selama ini banyak hal yang harus dikritisi ya, baik melalui proses musren sendiri maupun di pengawalannya, bahkan di hasil akhirnya. Nah, ternyata memang tarik ulur politik ada di sana. Kalau KPI tidak melibatkan diri dalam kekritisan terhadap proses-proses perencanaan itu ya kita nggak dianggap kan maksudnya. Nah, itulah bahwa peran organisasi itu yang menjadi satu penyeimbang kan. Misalkan pemerintah sudah merencanakan pembangunan sedemikian rupa dengan pertimbangannya, bahkan tarik ulur di internal baik DPR dengan pemerintah. Nah, kalau tidak ada unsur luar seperti KPI yang ikut juga melihat di sana ya nggak seimbang namanya. Nggak ada yang nengai gitu ya, maksudnya. ya. Itu penting. Melayu sakar PDW gitu. Nah, makanya itu di Salatiga khususnya karena selama ini Ya, saya di Salatiga ya apapun musren itu KPI diundang. Mungkin karena entah itu nama saya atau KPI-nya saya nggak tahu karena setiap forum mesti saya bicara itu. apa yang menurut Bu dalam konteks KPI Hmm. apa ya, situasi dalam konteks perjuangan untuk menuju ke keadilan dan demokrasi tadi Hmm. PR yang paling paling penting ya. Hmm. Kemudian eh, mau kayak apa? Ya, yang paling penting menurut saya itu justru bagaimana menyadarkan perempuan itu sendiri. Jadi bagaimana perempuan sadar bahwa dirinya itu dalam posisi yang harus berjuang setiap hari, setiap saat. Karena apa? Fungsi reproduksi yang menurut kodratnya itu menempel di perempuan. Kalau kita tidak mengenal politik, ya fungsi kita tidak akan berperan dengan baik. Karena kebijakan pemerintah yang menyangkut hak-hak perempuan tidak akan terpikirkan. Itu sampai ke kodrat yang paling mendasar ya tentang perempuan. Itu pun harus kita ikut di politik. Apalagi di hal-hal yang lain yang menyangkut di luar perempuan itu sendiri. Nah, maka dari itu PR-nya yang paling penting penyadaran perempuan. Hmm, oke. Kemudian bagi para pemangku kebijakan harus responsif gender. Di mana bahwa dalam setiap kebijakan harus memikirkan, oh ini berpihak perempuan, ini adil terhadap perempuan, ini juga apa namanya mendukung perempuan. Nah, itu yang harus dijuangkan. Di Jawa Tengah sudah ada kepengurusan apa? Bahasanya apa kalau di kabupaten gitu?
cabang atau apa? Di Jawa Tengah. Hmm. Kalau Jawa Tengah, KPI maksudnya. Iya. Mulai dari tingkat nasional itu namanya Sekretaris Jenderal, kemudian di tingkat wilayah itu Sekretariat Wilayah, di cabang Wilayah itu provinsi ya. ya Ya. provinsi, kemudian di cabang kabupaten kota, Hmm. kemudian tidak ada di level kecamatan, Jawa langsung Tengah di sudah berapa cabang, Bu? ada berapa sekarang 13-an. 13 Iya, dari 35 ya. iya, 35 nggak kalau saya. seluruh. Memang eh, apa namanya keanggotaan koalisi perempuan misalnya tidak seperti organisasi yang ada, Ya. misalnya kayak PKK, Muslimat Ya. Muhammadiyah, Aisyah ya. Karena memang ini tumbuh dari penyadaran perempuan sendiri untuk ikut bergabung. Beda dengan Ya. Muslimah, Aisyah atau PKK itu kayak semacam kewajiban gitu ya, bukan penyadaran. Ah, kanal ini kan untuk sasaran kita anak muda, Iya. kawan-kawan muda. Mungkin sebagai apa yang terakhir, Bu, Hmm. apa yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan muda, Hmm. terutama tentu saja selaras dengan perjuangan perempuan misalnya. Betul. Monggo, kamera. Terima kasih untuk para pemuda generasi emas yang mungkin harapannya di 2045 itu sudah menelurkan generasi yang sangat berkualitas, tetapi tidak bisa demikian kalau pemuda hanya diam saja atau tidak mengambil bagian dari peran-peran kalian untuk mengambil alih posisi para orang tua yang saat ini butuh regenerasi. Bagaimana bisa mengambil alih tanpa upaya? Harus dengan upaya yang sangat luar biasa, baik itu dalam karyanya maupun dalam ide-idenya maupun dalam kreativitasnya itu penting bagi pemuda. Tidak larut dalam kemudahan-kemudahan di era digitalisasi ini sehingga lupa bahwa kalian ini menyandang atau menanggung beban untuk mengalih generasikan dari kami generasi tua. Sehingga kita harus semangat dan tetap menjadi pengganti yang lebih baik. Oke? Siap. Makasih, Bu Hid. Terima kasih atas kehadirannya dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga memberikan dampak yang menarik bagi Amin. kita semua. Ya, Oke, mari saya semua. bukan yang terbaik. Ya, demikian tadi teman-teman kawan muda Indonesia, obrolan kita dengan Bu Hid, satu sosok yang sosok perempuan Nyai ini sebenarnya pengasuh pondok pesantren yang memiliki pemikiran yang luar biasa dan hadirnya sejak masa muda. Jadi betapa pentingnya masa muda ini yang itu adalah mendasari bagaimana dalam proses kehidupan berikutnya itu memiliki apa pikiran-pikiran yang terbuka. Dan tadi ada kalimat yang menarik bahwa eh, perempuan mesti terus bergerak mendapatkan ruang yang paling optimal, tentu saja dengan kesadaran tidak terhambat oleh kodrati mereka. Jadi tetap berjuang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Selamat pagi.